Riuhan tepuk tangan menggema setelah berakhirnya pemutaran perdana film yang dibintangi oleh Ye-en dan Kim So Hyun. Pujian demi pujian Ye-en dapatkan karena kemampuan beraktingnya mampu menghipnotis penonton di sana, meski ia hanya artis pendatang baru. Jungkook sama sekali tidak peduli dengan ucapan Yuna. Kedua tangannya kini mengepal sempurna dengan sorot mata nyalang penuh emosi. Ia marah, sangat marah ketika tadi melihat bagaimana panasnya adegan Ye-en dan So Hyun di atas ranjang. Sama halnya dengan Yuna, kejahatannya di masa lalu membuatnya hidup penuh ketakutan. Pikiran-pikiran buruk terus terlintas di benaknya. Bagaimana jika semuanya terbongkar? Bagaimana jika Jungkook dan Ye-en kembali bersama? Setelah berakhirnya sesi tanya jawab antara Ye-en, So Hyun dan beberapa pemain lainnya, kini Tuan Han menuntun tamu undangannya untuk menghadiri acara pesta, merayakan kemunculan karyanya kembali setelah beberapa lama vakum di industri hiburan. Ucapan-ucapan Yuna seakan seperti bisikan gaib bagi Jungkook. Pria Jeon itu sama sekali tidak memperdulikannya. Meski mereka sudah melewati hampir 8 tahun bersama, namun perasaan spesial untuk Yuna tidak juga tumbuh di hati Jungkook. Sifatnya yang pemarah dan selalu berteriak tidak jelas menjadi nilai tambah Jungkook semakin tidak menyukainya. Tidak pernah ada kedamaian saat ia bersama dengan Yuna, tetapi ia sangat merasa bodoh. Kenapa mereka selalu berakhir di atas ranjang setelah Yuna menggodanya? Sebegitu tipiskah keimanan John Jungkook sebagai seorang pria? Tuan Han melirik Jungkook sekilas. Ia menunggu sebuah jawaban, namun ternyata Jungkook hanya diam dengan tatapan dekat ke arah Ye-en. Tuan Han yang menyadari gerak-gerak Jungkook pun akhirnya memanggil Ye-en agar mendekatinya. Mau tidak mau, Ye-en harus menuruti perintah atasannya. 이제 조금은 할 수 있을 것 같아. 긴장해서 깨어 다시 뛰기 시작한 심장이 멈추지를 않았어. 널 갖지 못하면 죽을 것만 같은데 왜 이렇게 난 부족한 게 많은지. 나만을 위해서
Yen tersenyum miris. Ia sadar jika Yuna sedang menyombongkan diri. Langkahnya terhenti sejenak, kemudian beralih memandangi Jungkook yang sedari tadi diam tanpa kata dengan tatapan tajamnya. Pria Jeon itu kalut dengan perasaan dan pikirannya sendiri. Kenapa Yen tidak terkejut ketika melihat dirinya dan Yuna? Apakah dia tidak merasa sakit hati mengetahui jika mereka berdua sudah menikah? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Yen? Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan Yuna? Bukankah seharusnya Yuna meminta maaf pada Yen karena sudah menikah dengan sahabat sendiri? Jungkook kembali teringat ucapan Yuna di masa lalu sebelum mereka menikah. Kalimat yang diucapkan Yuna waktu itu membuat Jungkook dihajar habis-habisan oleh Appa dan mertuanya. Dia diperlakukan layaknya binatang di saat hatinya saat berduka atas kepedihan neneknya. Lalu, kenapa sekarang Yuna tidak membudikan ucapannya waktu itu? Jangankan meminta maaf, Yuna bahkan terlihat sangat tidak suka melihat Yen kembali. Yuna mengambil segelas wine di atas meja, berniat ingin menyiramkan di wajah Yen. Namun nasib sial menghampirinya, karena sebelum Yuna melakukan aksi jahatnya, ia tidak sadar jika seorang pramusaji datang dari samping membawa beberapa gelas red wine, dan akhirnya Jungkook sudah tidak bisa lagi menahan rasa kesalnya. Dengan segera ia menarik tangan Yuna untuk keluar dari ruangan pesta. Ancaman Jungkook membuat Yuna seketika terdiam. Perlahan, pria itu melangkahkan kakinya kembali ke acara pesta. Yuna yakin jika Jungkook pasti akan menemui Yen, tapi ia juga yakin jika Yen tidak akan membicara padanya lagi. Yuna sangat tahu sifat Yen, namun sebelum Yen berubah pikiran, sepertinya ia harus melakukan sesuatu agar hubungannya dengan Jungkook tetap aman.
YN belum menikah. Dia tidak mempunyai ijazah dan hanya mempunyai keahlian sebagai petugas kebersihan. Bukankah YN belajar di sekolah terbaik di Busan? Bagaimana mungkin ia tidak mempunyai ijazah? Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus saja terlintas di benak Jungkook. In your eyes, in your mind, 사랑이 그려져. 우리 멀리 있어도 가려진 데도 love is you. Setelah mengganti gaun dengan pakaian santai, YN kemudian membersihkan sisa make up yang menempel di wajahnya. Ia berniat untuk pulang meski acaranya masih belum selesai. Acara yang sangat dinantikannya dari beberapa hari yang lalu justru sekarang membuatnya sangat muak. Mencoba untuk kuat, tapi air mata YN justru keluar tanpa permisi. Rasanya begitu sangat menyakitkan baginya. YN merasa bodoh karena bertahun-tahun pernah menjalin hubungan dengan Jungkook. Merasa bodoh karena pernah percaya dengan janji-janji manisnya. Sampai akhirnya terdengar suara langkah kaki mendekat, membuat YN dengan segera menghapus air mata di wajahnya. Betapa terkejutnya YN saat merasakan seorang bertubuh kekar memeluknya dari belakang. Dia adalah Jungkook. Berusaha YN melepaskan diri, namun Jungkook justru semakin erat mendekapnya. Jungkook kemudian melepaskan pelukan dan membalik tubuh YN agar menghadapnya. 시간이 멈춰 자꾸만 아파. Oh, love is the moment. 너를 떠난 그날 그 순간 사랑도 Tamparan kedua yang YN layangkan untuk membungkam mulut Jungkook. YN memandangnya dengan tatapan kebencian tak terkira. Hingga akhirnya, YN melenggang pergi meninggalkan Jungkook yang terdiam dengan tangan mengesap sudut bibir bekas tamparan YN. YN memilih keluar dari parkir bawah tanah agar tidak ada yang melihatnya. Namun siapa sangka ada beberapa pria bertubuh besar bersandar di mobil seakan sedang menunggu seseorang. YN menyembunyikan kepala dengan tudung jaket dan menutupi wajahnya dengan masker serta kacamata hitam.
Ia berjalan menunduk melewati sekumpulan pria itu. Tubuh YN seketika bergetar mendengar ucapan yang menggema dari sekumpulan pria itu. Untung saja YN sudah berjalan di balik mobil. Kalau tidak, dia bisa ikut dihabisi jika mendengar ucapan mereka. YN yang bersembunyi tidak jauh dari mereka pun menjadi melemah tidak berdaya. Dia sangat ketakutan. Dengan langkah perlahan dan gemetar, YN akhirnya cepat-cepat pergi agar tidak ada yang menyadari kehadirannya. Diselimuti pikiran kalut frustasi, Jungkook sampai tidak menyadari sudah terdiam membisu cukup lama di toilet tadi. Berusaha mencari YN, namun sudah tidak terlihat lagi keberadaannya. Tuan Han pun tidak tahu dengan keberadaan dan tempat tinggal YN. Dengan rasa penyesalan, Jungkook akhirnya merogoh ponsel di sakunya untuk menghubungi seseorang. 오늘도 보내요 그 눈빛을 보내요 나만 사랑할 그 사람 먼발치에 서서 날 기다리고 있는 그대가 바로 내 사랑 덜 자란 Entah bagaimana YN harus menjelaskannya pada Bibi Shin, karena yang Bibi Shin tunjukkan padanya sekarang adalah trailer film pertama YN, di mana ada potongan skin panasnya dengan Sohyun. Bibir YN sampai bergetar. Ia juga tidak ingin pekerjaan ini, tapi terpaksa ia lakukan agar mendapatkan banyak uang demi pengobatan Hana. YN kemudian pergi meninggalkan Bibi Shin agar tidak berdebat lebih jauh lagi. YN menangis. Ia sungguh merasa tidak berdaya. Sepertinya YN tidak bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang artis
setelah mendengar percakapan pria di parkiran tadi. Bagaimana jika mereka benar menghabisinya? Tetapi YN sangat membutuhkan uang. Apa yang akan ia pakai untuk operasi Hana dan membayar sewa apartemen barunya? YN sangat frustasi. Namun tiba-tiba ia teringat kembali dengan sesuatu yang Jungkook masukkan ke dalam tasnya saat di toilet. Buru-buru YN memeriksa tas dan menemukan kartu nama Jungkook di dalam sana. 그댈 보면 그대 손잡으면 내 하루가 너무 쉽게 지나가 사랑이란 아픔보다 깊은 Akankah YN menurunkan sedikit egonya demi Hana? Sepertinya ia harus menerima tawaran untuk menjual diri pada pria Jeon itu. Setelah pekerjaannya selesai dan meminta bayaran mahal, uang itu bisa YN pergunakan untuk pergi jauh dari Korea dan memberikan pengobatan terbaik untuk Hana.